Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya ingin membacakan kisah Nabi Ilyas. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas dan adalah keturunan Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembimbing kaum Yordan. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM. Beliau mendapat amanat untuk mengajak kaum Israel untuk kembali kepada ajaran Allah. Ketika itu kaum Bani Israel terkena kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu ada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baal. Tetap berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, tetapi mereka tetap durhaka dan menentang. Bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar Nabi Ilyas selamat, Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah SWT menurunkan musibah kekeringan di sana. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik lagi. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali lagi ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga semua orang mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nama lengkap Nabi Ilyas alaihissalam adalah Al-Asbad bin Idi bin Sutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Nama Ilyasa al-Yasa disebut dalam kisah Nabi Ilyasa alaihissalam saat Rasul itu dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Ketika Nabi Ilyasa bersembunyi di rumahnya, Nabi Ilyasa masih belia. Saat itu ia tengah menderita sakit. Kemudian Nabi Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyasa menjadi anak angkat Nabi Ilyas yang selalu mendampingi untuk menuju ke jalan kebaikan. Nabi Ilyasa melanjutkan tugas kenabian tersebut. Begitu Nabi Ilyas meninggal, Nabi Ilyasa melanjutkan misi ayah angkatnya agar kaumnya kembali taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ilyas meninggal, ia menggantikan misi ayah angkatnya agar kaumnya kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan ini kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya kembali durhaka, yang akhirnya mereka kembali dilanda kesembilan. Dan pada saat itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Saya akan menceritakan Nabi Daud. Beliau adalah nabi dan rasul yang mulia yang bernama Nabi Daud bin Ibsya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Lasun bin Uwaidah bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Daud adalah salah seorang nabi Bani Israel, yaitu dari sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim dari garis keturunan anaknya yang kedua, yaitu Nabi Ishak. Nabi Daud lahir dan tinggal di Bethlehem. Akhirnya menjadi raja menggantikan Tahlur, diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 30 tahun. Ketika usia Nabi Daud 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Kitab Zabur adalah kitab suci yang merupakan kumpulan qasidah serta ayat-ayat yang mengandung tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Daud adalah suara yang sangat merdu, menuduhkan gunung dan melembutkan besi. Demikian pula angin menjadi tenang, burung-burung ikut bertasbih memuji kebesaran Allah SWT. Ketika Nabi Daud memegang besi, maka besi itu menjadi lunak seperti kertas dan dapat dijadikan bermacam-macam keperluan hidup tanpa harus dibakar terlebih dahulu dengan api yang tidak perlu ditempa seperti kebiasaan orang pandai besi sebagai pembuat sekarang. Perkenalkan, nama saya Alin. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dibesarkan kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya, dan Khadijah akhirnya menjadi istrinya. Dalam usia ke-40, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga wafatnya. Muhammad memulai misi hijrah ke Makkah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender hijrah dalam Islam. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Muhammad mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah pada tahun 632. Kembali ke Madinah usai menjalani haji wada, Muhammad jatuh sakit dan wafat. Muhammad meninggalkan senandung Arab yang telah bersatu dalam pemerintahan tanggal Islam dan sebagian besar telah menerima Islam. Nabi Muhammad SAW dakwanya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh Abu Jahal, orang yang paling dibencinya. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nama saya Aurelia. Saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Sejak kecil ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1970. Ia wafat rahim yaitu Pakistan, Palestina. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan duduk di kursi. Nabi Sulaiman, assalamualaikum, menggantikan sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah SAW, yaitu pada memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas permintaan ke tempat yang ia mendaki. Allah SAW juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti batas tentang Nabi Sulaiman mempunyai istana yang sangat indah dan tidak ada satupun istana yang bisa menanding kemewahan istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman dibangun dengan bergotong royong manusia dan binatang jin. Di dindingnya terbuat dari batu pula, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan menginvestasikan kisah Nabi